Warga Papua murka usai Jokowi tawarkan Pulau Biak kepada Elon Musk untuk landasan SpaceX. Warga Papua mengatakan mereka tidak terima pulaunya ditawarkan sebagai lokasi peluncuran potensial untuk proyek SpaceX milik Elon Musk. Warga Papua juga menyebutkan kehadiran landasan peluncuran SpaceX di Pulau Biak akan menghancurkan ekosistem dan membuat orang-orang meninggalkan rumahnya. Kabar ini sudah santer diberitakan media asal Inggris, The Guardian. Pada Desember 2020 lalu, Presiden Jokowi memberi tawaran kepada Elon Musk untuk membuat peluncuran proyek SpaceX di Pulau Biak, Papua. The Guardian menyebutkan, perwakilan pemerintah Indonesia mengatakan pelabuhan antariksa yang direncanakan sedang dikembangkan dengan berkonsultasi dengan pemerintah Papua dan masyarakat lokal. Perwakilan Republik Indonesia itu menyebutkan bahwa pengembangan Pulau Biak sebagai pulau luar angkasa akan membawa dampak ekonomi yang positif bagi penduduk pulau. Namun warga Papua di Biak sangat menentang landasan peluncuran luar angkasa, apalagi ditambah meningkatnya kehadiran TNI dan mengancam masa depan mereka di pulau itu. Kepala suku di Pulau Biak, Manfun Stroyer, mengatakan dia khawatir orang Papua akan terusir dari rumah mereka. Dia mengatakan pelabuhan antariksa ini akan merugikan tempat perburuan tradisionalnya, merusak alam tempat hidup mereka untuk bergantung. Tetapi, jika mereka protes, pihaknya akan segera ditangkap. Demikian katanya kepada The Guardian. Selain SpaceX, Badan Antariksa Rusia, Roskosmos, juga bertujuan untuk mengembangkan situs peluncuran roket besar di Pulau Biak pada tahun 2024. Pada 2002, Rusia menginginkan tanah mereka untuk peluncuran satelit. Pihaknya memprotes dan banyak yang ditangkap dan diinterogasi. Sekarang mereka membawanya kembali dan pelecehan serta intimidasi ini masih berlangsung. Pulau Biak adalah bagian dari Provinsi Papua. Terdapat kampanye pemisahan diri selama beberapa dekade melawan pemerintah Indonesia. Pantai timur Biak menghadap ke Samudra Pasifik dan lokasinya 1 derajat di bawah ekuator. Posisi ini dianggap ideal untuk meluncurkan satelit orbit rendah dan komunikasi dan lebih hemat bahan bakar yang dibutuhkan untuk mencapai orbit bumi. Elon Musk berencana meluncurkan 12.000 satelit pada tahun 2026 untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi yang murah melalui layanan internet Starlink. Menurut The Guardian, Presiden Jokowi juga bertujuan untuk memikat Tesla ke Indonesia, mempromosikan deposit nikelnya agar menjadikannya produsen EV terbesar kedua di Asia Tenggara. Jika berhasil, operasi Tesla dan SpaceX selanjutnya dapat mempercepat ekstraksi sumber daya di Papua dan Papua Barat. Sementara pada Juli 2020, Musk mengatakan kepada pejabat Indonesia bahwa Tesla akan menawarkan kontrak raksasa untuk jangka waktu yang lama jika menambang nikel secara efisien dan dengan cara yang sensitif terhadap lingkungan. Namun orang Papua dan pakar lingkungan khawatir lokasi peluncuran akan semakin merusak ekosistem pulau yang rapuh. Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat memiliki cadangan nikel yang signifikan dan koalisi organisasi non-pemerintah lingkungan Indonesia atau JATAM berpendapat bahwa penambangan yang diperluas di sana akan meningkatkan deforestasi, mencemari situs warisan dunia dan membahayakan kesehatan masyarakat setempat. Tambang Grasberg di daratan Papua adalah tambang tembaga terbesar kedua di dunia. Peningkatan produksi di sana kemungkinan akan menambah 80 juta ton limbah pertambangan yang dibuang ke sungai setiap tahunnya yang dapat memperburuk kerusakan lingkungan. Pada Juli 1998, Pulau Biak merupakan salah satu tempat pembantaian terburuk dalam sejarah pendudukan Indonesia di Papua Barat. The Guardian menyebutkan puluhan warga sipil disiksa dan dibunuh dan mayat mereka dibuang ke laut. Tetua Biak, Tineke Rumkabu, yang selamat dari kekerasan itu mengatakan dia ingin memberitahu kepada Elon Musk bahwa proyek luar angkasa tidak diterima oleh rakyatnya. Seorang juru bicara pemerintah Indonesia mengatakan kepada Guardian bahwa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Indonesia atau LAPAN telah berkonsultasi secara ekstensif dengan Pemprov Papua mengenai rencana pelabuhan antariksa di Pulau Biak. Pemprov Papua menilai pembangunan pelabuhan antariksa di Biak akan menjadikan Kabupaten Biak Numfor sebagai membawa dampak ekonomi yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat. DPR RI juga melihat pembangunan Pulau Biak sebagai pulau luar angkasa akan membawa multiplier efek bagi masyarakat sekitar.
Dia menyebutkan Lapan akan terus berkonsultasi secara intensif dengan masyarakat lokal seiring dengan pengembangan rencana pelabuhan antariksa. SpaceX tidak menanggapi pertanyaan dari Guardian. Sementara itu di sisi lain, Lapan tepis kabar penolakan landasan SpaceX di Biak dengan menyatakan kami terima dukungan. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau Lapan menjelaskan soal program bandar antariksa di Pulau Biak, Papua. Lapan sudah menerima dukungan dari sejumlah tokoh adat setempat terkait rencana pembangunan bandar antariksa ini. Bandar antariksa sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Keantariksaan dan sudah masuk di Rencana Induk Keantariksaan 2015-2040. Lapan menetapkan Biak sebagai lokasi bandar antariksa. Demikian kata Kepala Lapan Thomas Jamaludin. Thomas menjelaskan bahwa dukungan terhadap program ini telah disetujui oleh tokoh adat setempat. Badan antariksa ini tidak terkait langsung dengan pembangunan landasan SpaceX dari Elon Musk. Lapan sudah menerima surat dukungan dari tokoh-tokoh adat Biak soal pembangunan bandar antariksa sejak beberapa tahun lalu. Tidak terkait dengan berita soal Elon Musk atau SpaceX. Dia menjelaskan bahwa kerjasama untuk membangun landasan SpaceX tersebut masih gagasan umum. Lapan saat ini masih menjajaki kemitraan dengan sejumlah pihak. Sebelumnya, diketahui bahwa tahun lalu Presiden Joko Widodo mengajak CEO SpaceX, Elon Musk, untuk meluncurkan roket andalan mereka di Indonesia. Ajakan tersebut menjadi sinyal positif dunia antariksa tanah air. Elon Musk berbicara dengan Presiden Jokowi, didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Jokowi ngobrol bareng Elon Musk lewat telepon. Pembahasannya mengenai peluang investasi perusahaan mobil listrik Tesla. Jokowi juga mengajak Tesla menjadikan Indonesia sebagai tempat landasan alias launching pad roket SpaceX. Sementara itu, di sisi lain, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada investor yang melirik pembuatan landasan roket di Indonesia. Menurutnya, potensi lokasi pembuatan landasan roket tersebut terdapat di wilayah Indonesia Timur. Bahlil enggan mengungkapkan perusahaan yang berminat atas investasi tersebut. Alasannya, BKPM hanya akan mengumumkan rencana investasi yang sudah matang. Ia meyakini iklim berusaha di Indonesia akan menarik ke depannya setelah implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta seluruh aturan turunnya. Dengan demikian, ia optimis kondisi tersebut akan mendorong investasi yang masuk ke dalam negeri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang miliarder Elon Musk untuk berinvestasi di lokasi bantalan peluncuran atau launching pad SpaceX. Mengenai kelanjutan tawaran itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Haryoseto mengatakan pemerintah menawarkan lokasi pembangunan SpaceX di Pulau Biak, Papua. Namun, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan pemerintah masih menunggu jawaban dari pemilik Tesla tersebut.